warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, jumpa lagi dengan saya Putri Narisa. Hari ini kita masih dengan tema yang sama tentang sistem komunikasi Indonesia. Tetapi judul kita berbeda teman-teman. Kita udah sampai di konten yang kelima. Di sini kita bakal bahas tentang menganalisis kebijakan komunikasi nasional, regulasi media, UU Pers, UU Penyiaran, dan KPI. Baik, di sini aku akan jelasin apa itu kebijakan komunikasi nasional. Kebijakan komunikasi nasional adalah serangkaian aturan, prinsip, dan strategi negara dalam pengelolaan arus informasi, media, dan komunikasi publik untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu tentang kerangka kebijakan komunikasi di Indonesia. Kebijakan komunikasi di Indonesia dibentuk oleh beberapa pilar penting, yaitu yang pertama yaitu Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F menjamin hak semua orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Yang kedua berisi tentang undang-undang regulatif, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang penyiaran. Kemudian ada Undang-Undang ITE, Undang-Undang Telekomunikasi, dan yang terakhir Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Klaster Penyiaran dan Pos Telekomunikasi. Yang ketiga yaitu lembaga pengatur dan pengawas. Yang pertama ada Dewan Pers mengatur pers, KPI yaitu Komisi Penyiaran Indonesia mengatur penyiaran, dan Kominfo yaitu kebijakan dan eksekusi pemerintah. Yang keempat, ada industri media. Media massa sebagai aktor yang mengelola informasi dan mendistribusikan ke publik. Yang kelima, ada masyarakat sipil, publik, komunitas, dan organisasi yang turut mengawasi independensi media. Nah, yang pastinya kita juga harus tahu dong, apa tujuan dari kebijakan komunikasi nasional. Secara umum, kebijakan komunikasi bertujuan untuk menjamin kebebasan berekspresi dan akses informasi publik, menjamin keberagaman media untuk menghindari monopoli kepemilikan dan penyamaan suara, mengatur isi saran agar sesuai norma budaya dan moral, terutama perlindungan anak dan remaja. Selanjutnya, menjaga keamanan informasi dan integritas negara, dan yang terakhir, mendorong media yang sehat dan profesional, termasuk dari sisi etika, struktur, dan praktik kerja. Selanjutnya yaitu apa regulasi media di Indonesia? Regulasi media merupakan upaya formal negara dalam mengatur perilaku dan tata kelola media, baik cetak, elektronik, digital, maupun penyiaran. Regulasi ini dibuat untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan media, menjaga ketertiban informasi, serta melindungi masyarakat dari informasi menyesatkan atau berbahaya. Di Indonesia, regulasi media lahir akibat perubahan besar setelah reformasi. Sebelumnya, media dibatasi ketat oleh pemerintah melalui sensor dan izin terpusat. Setelah reformasi, regulasi diarahkan untuk menciptakan media yang terbebas namun tetap bertanggung jawab. Nah, di sini aku juga bakal kasih tahu studi kasus tentang regulasi media. Ini contoh nyata guys, contoh kasus nyata. Aku bakal kasih 2 contoh kasusnya. Mari kita dengar. Nah, yang pertama ada kasus program televisi dan konten tidak pantas. KPI sering memberi sanksi pada program TV yang menampilkan kekerasan, menghina fisik, memuat ujaran kebencian, atau eksploitasi anak. Contoh kasusnya adalah teguran terhadap acara talk show, sinetron, dan reality show yang dianggap tidak sesuai P3PS. Kasus ini menunjukkan peran KPI dalam menjaga etika siaran. Nah, yang kedua ada kasus monopoli kepemilikan media. Di Indonesia, sebagian besar media dimiliki beberapa konglomerat besar. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena pemberitaan dapat menjadi bias terhadap kepentingan kepemilikan. Namun, UU Penyiaran melarang monopoli, implementasinya masih belum optimal. Aku juga bakal jelasin tentang apa itu Komisi Penyiaran Indonesia yang biasa disebut dengan KPI. KPI adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Penyiaran untuk mengawasi seluruh isi siaran televisi dan radio di Indonesia. Nah teman-teman, segitu dulu pembahasan dari saya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya yang bakal jauh lebih seru. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.